Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Awalan hayabina nashkurullah azza wa jal alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati an najtami aw nusyahid hadzal video wa salatan wa salaman ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib fi hadhihi al-fursa al-barakah insyaallah nuridu nahnu an nuqaddima lakum an tadris anil manahij tadris bi haula al maudu yakni tadris al hadis asy-syarif. Tayyib nakhtu ila al mutakallim al awal yakni akhinal karim Muhammad Askail Musafar. Ilaihi falyatafaddal mashkur. Baik, syukran ala Rais Al-Jalsah. Qabla nadkhul ila kaifa turuq li tadris al-hadits asy-syarif. Na'lam awalan anil ma'na al-hadits asy-syarif. Al-murad bil hadits asy-syarif wa kullu ma udhifu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'lin aw taqrir khalqiyah. Wal hadits asy-syarif huwa masdarun asasi fi at-tasyri' ba'da al-Qur'an al-Karim li'annahu wahyun 'abbarat anha ayatul Qur'an al-Karim fi surat an-Najm al-ayah ar-rabi'ah. Fama yantiqu an min al-ayati tsalitsah ila ayati rabi'ah fama yantiqu an hawa illa wahyu yuha. Sebelum masuk kepada penjelasan bagaimana cara mengajar mata pelajaran hadis ini, ada baiknya kita mengenal apa itu hadis asy-syarif itu dulu. Jadi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun sifat dari Nabi tersebut, dari Nabi Muhammad SAW. Dan hadis Nabi SAW merupakan asas atau merupakan dasar dalam syariat, dalam menentukan syariat setelah Quran Al-Karim, setelah yang kedudukannya itu berada setelah Al-Quran Al-Karim, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala surat An-Najm ayat 3-4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik, asy-syarh ba'daha. Wal hadits asy-syarif qad qassama al-ulama as-sunnah an-nabawiyah yani al-hadits asy-syarif ila iddati aqsamin wa li kulli qismin taqsimatuhu al-ukhra wa na'rif at-tali li yudahu hadhihi at-taqsimat li sunnati qabla tanawulha. Al-awwal yakni as-sunnatul mulazzamah wa hiya majmu'atun
majmu'atul ahkam allati sadarat 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tata'allaqa bi dhimmatil mukallafin wa min hadhihi sunnatil mulazamah ma yartabitu bi umurin ammatin yashtariku fiha jami'ul mukallafina tartabitu bi umuril aqidati wa tasyri'atil adabi wal akhlaqi wal ahkamil amah minha ma huwa khasun wa malzumun bi umuri wa tasarrufatir riyasa. Dan berdasarkan dari dalil tersebut, yaitu surat An-Najm ayat 3 sampai ayat 4 itu menggambarkan bahwasannya para ulama mengelompokkan sunnah nabawiyah atau hadis itu ke dalam beberapa jenis atau beberapa bagian. Dan diantaranya adalah sunnatul mulazamah dan as-sunnah ghairu mulazamah. As-sunnatul mulazamah adalah sunnah mulazamah adalah kumpulan hukum-hukum yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkaitan dengan perilaku mukallaf. Di antara sunnah mulazamah adalah sekelompok keputusan yang dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di dalamnya itu terkait kewajiban seorang mukallaf. Dan dari sunnah yang wajib dan dari sunnah wajib ini atau sunnah mulazamah ini berkaitan dengan hal-hal umum. Yartabi itu bi umurin ammah yang di dalamnya semua yang di dalamnya terdapat yang di dalamnya terkait dengan masalah-masalah seperti akidah ataupun syariat, adab, akhlak, dan hukum-hukum atau ketentuan umum, dan termasuk apa yang khusus dan mengikat pada masalah tindakan dan kepemimpinan. Wasani as-sunnatu ghairu mulazamah wa ghairu malzumah wa hiya al-umur allati tartabitu bi dzurufil hayatil ma'ishiyatil lati la madkhiliyal talaha fi taklifi aw tasyri' wala taqdi dhurufaha sinna hukmin aw tasyri'in aw qanunin wa yartabitu bi hadhihi sunnatil umur at-taliyah. Al-awwal yakni al-hajatul basyariyah al-yawmiyah al-mutakarrirah tilqaiyan mithlu an-nawm wal akal wa ghairi dzalik. Semasani at-tajarubul amaliyah al-murtabitatu bitibbi waz-zira'ati wat ta'lim wat tijarah wa ghairi dzalik. Masalis yartabitu bitadbir al-istiratijiyah al-askari wa nidamul jaishi wa taktik al-harbi wal imdadu wa tamwin wa ghairi dzalik.
fahadhil majallat wa kullu ma yaridu fiha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sunnatun khasatun bi ahdathiha wa azmantiha wa laysa tashri'an aman yunatu bi dhimmatil ummah wa hawla hadha yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri dinikum. Yang kedua adalah sunnah yang tidak wajib, yakni berkaitan dengan kondisi. Sunnah yang tidak wajib itu ialah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kehidupan yang tidak termasuk ke dalam peraturan atau syariat, ke dalam syariat yang keadaannya tidak memerlukan berlakunya suatu keputusan atau syariat itu sendiri, yakni seperti kebutuhan biologis sehari-hari yang diulang-ulang seperti misalnya makan ataupun tidur. Yang kedua ada seperti profesi gitu, seperti dokter atau menanam atau mengajar, berjual beli. Lalu yang ketiga terkait teknik strategi dan menyusun pasukan dan juga taktik perang dan lain-lain. Masalah hal-hal yang tadi itu semua hal-hal tersebut telah segala sesuatu yang tadi itu telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sunnah-sunnah khusus berdasarkan peristiwa dan waktunya, dan bukan syariat secara umum yang digunakan untuk mengatur umat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dinikum, kalian yang lebih mengetahui dengan perkara antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalianlah yang lebih mengetahui perkara dunia kalian. Mungkin hadza minni a'udu ila ra'isil jalsah. Syukran. Baik, naqulu syukran jazilan ala syarhil jamil minal khil karim Muhammad Askar Ibn Shifa, wa naqtu ila al-bahas at-tali, yakni sa'astamir ana nafsi wa sa'abhas haula ahdaf tadris as-sunnah. Tayyib, al-hadaful awal, yakni nara fi syashah ta'rif at-tullaba ala sunnatin nabawiyyah min haitsu tabi'atiha wa anwa'iha wa masdariha wa tadwiniha wa riwayatiha wa rattabatiha ilal akhir. Pada tujuan tadi dari pembelajaran sunnah tadi atau hadis tadi, ada yang pertama itu mengenalkan siswa-siswa pada sunnah Nabi Muhammad ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad, dari tabi'atiha dari sifatnya, wa anwa'iha dari jenis-jenisnya, wa masdariha dari sumbernya, wa tadwiniha kodifikasinya ataupun penyusunan dari hadis-hadis tersebut, wa riwayatiha jalur-jalur riwayatnya, dan yang terakhir itu peringkat ataupun tingkatan-tingkatan hadisnya. Contoh hadis sahih, hadis hasan sahih, hadis gharib, dan juga dari contohnya riwayat Muslim, riwayat Bukhari atau muttafaq alaih. Dan ini adalah al-hadafu al-awwal,
Wa hadafu as-sani yakni ta'arrufu ala makanati sunnatin nabawiyyati syarifati wa murtabatiha minat tasyri'. Jadi di sini tujuan kedua itu mengenalkan pula kepada siswa tentang kedudukan sunnah dan derajatnya dalam undang-undang ya, maksudnya undang-undang Islam. Yang seperti kita ketahui adalah sunnah ini terletak di urutan kedua setelah Al-Quran untuk pembahasan undang-undang Al-Quran atau peletakan hukum-hukum syariat. Wa al-hadafu as-salis yakni at-tafriq bainal hadis an-nabawi wal hadis al-qudsi wa bainal hadis qudsi wal Qur'anil Karim. Jadi setelah kita mempelajari tadrisus sunnah, kita diharapkan bisa membedakan antara hadis Nabi Muhammad dengan hadis qudsi. Hadis Nabi Muhammad berasal dari Nabi Muhammad, sedangkan hadis qudsi berasal dari Allah. Dan apa pula perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim. Ini yang akan menjadi tujuan dari pembahasan hadis yang ketiga. Lalu yang keempat, at-ta'arrufu 'alal ahadisil mardudati wa 'alal raddi fiha wa mu'aradatiha bi sahihi sunnatin nabawiyyati syarifah. Pada yang keempat itu kita bisa mengenal pula hadis yang ditolak ataupun hadis mardud dan penyebabnya, wa 'alal raddi, penyebab ditolaknya atau alasan mengapa dia ditolak, dan kita pun bisa wa mu'aradatiha, dan kita pun bisa menentang hadis mardud itu dengan hadis Nabi yang lebih sahih, yang lebih otentik dan lebih tinggi derajatnya daripada hadis mardud. Jadi kita tidak sekedar mengenal hadis-hadis yang mardud atau hadis-hadis yang ditolak atau hadis-hadis yang lemah, tetapi kita juga dapat menentang atau menjelaskan hadis itu dengan hadis yang lebih kuat sandarannya. Lalu al-hadafu al-khamis, yakni at-ta'arrufu ala haqiqatil aqidatil islamiyyati wa tabi'atil ahkami syar'iyyati allati tata'allaq biha sunnatin nabawiyyati syarifah min khilali tauhid wal fikih. Di sini kita diharapkan atau siswa-siswa diharapkan mengenal haqiqatil aqidatil islamiyyah, itu realitas akidah Islam, dan juga hakikat hukum-hukum yang terkait dengan sunnah yang dapat dipahami melalui tauhid dan fikih. Jadi artinya kita bisa memahami korelasi kedudukan sunnah ataupun fungsi sunnah tadi dan menghubungkannya dengan realitas akidah Islam, dengan hakikat hukum-hukum ahkam syariah, tapi dengan jalur dari tauhid dan fikih, yaitu hakikat akidah serta ahkam syariah. Wal hadafu as-sadis yakni at-tadribu ala kaifiyati istintaji al-ahkami wal qawaidi min nususil ahadisi an-nabawiyyati syarifah. Yakni pelatihan ya, tadrib. Pelatihan bagaimana kita bisa menyimpulkan. Nah, jadi setelah kita tahu at-ta'arufu 'alal haqiqatil, kita tahu bagaimana korelasi antara sunnah dengan hakikat akidah dan juga peletakan hukum syariat, kita bisa menyimpulkan. Nah, kita bisa menyimpulkan dan juga bisa melatih diri kita, ataupun kita bisa menjadi bisa tahulah, bisa meletakkan mana hukum dan aturan dari hadis-hadis yang kita baca tadi. Lalu al-hadaf as-sabi yakni takdiru juhudis sabiqin wa a'malihim fi hifzi sunnatin nabawiyyati syarifah wa difa'u anha. Dan kita juga merupakan bentuk-bentuk untuk menghargai usaha dan tindakan para ulama terdahulu dalam menjaga dan membela hadis Nabi tersebut. Nah, ketika kita membaca dan juga mempelajari, inilah bentuk apresiasi terhadap tindakan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta menjadi bentuk jihad kita pula dalam mempelajari agama Islam. Suma nastamir ila al-hadafu as-samin yakni al-iqtida'u bi syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam min khilali aqwalihi wa af'alihi wa sifatihi wa akhlaqihi wa siratihi bi sifati ammah. Dari telah kita mengetahui ataupun mempelajari hadis Nabi ini, kita diharapkan bisa meniru kepribadian Rasulullah dan juga melalui kata-katanya, tindakannya, sifatnya, akhlaknya, biografinya secara umum.
Itu yang diharapkan setelah kita mempelajari hadis-hadis Nabi. Kemudian al-hadafu at-tali yani al-wuqufu ala jawanibil ijazil bayani wal balaghi fi kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tanmiyati sarwati al-lughawiyyati litulabi min khilalil fahmi wal qira'atil istimta'i bitadzuqil adabi wal bayanil arabi. Nah, di sini setelah kita belajar ini, dan kita pun mengetahui aspek mujizat dari ijazul bayani wal balaghi. Ijazul bayan, mujizat penjelasan dan mujizat kebahasaan ataupun keunggulan penjelasan dan pun keunggulan dari segi bahasa dari hadis Nabi. Kita bisa mengembangkan kekayaan kebahasan siswa-siswa tadi melalui pemahaman, membaca dan menikmati sastra-sastra dan kefasihan bahasa Arab dari hadis Nabi. Nah, setelah kita mempelajari hadis Nabi, tentu kita mendapatkan pola-pola bahasa baru, kata-kata baru, dan juga tentu hadis Nabi tentu berdasarkan bahasa Arab yang fusha ya. Jadi di sini bisa menjadi kekayaan linguistik dari siswa-siswa tersebut. Dan al-dafu al-akhir yakni at-tadribu ala istikhdami masadiril hadisil mukhtalifah wa suhulati ta'amuli ma'aha. Nah, di sini kita bisa menjadikan membuat ataupun menjadikan pelatihan. Ini pelatihan ya untuk menggunakan sumber hadis yang berbeda dan kemudahan untuk dan juga kita bisa artinya menganalisis lah mana hadis yang lebih kuat, mana hadis yang harus kita kesampingkan penggunaannya setelah kita mempelajari tadrisul hadis. Wa naqtu ila al-bahsu at-tali yakni turuqut tadris al-hadis asy-syarifah ataupun metode pembelajaran hadis. Di sini ada marhalah-marhalah ataupun tingkatan-tingkatan. Kita lanjut ke al-marhalatul ula yakni marhalatut tamhid wa tahiyatin nafsiyati lid-darsi. Ini tahap pengenalan dan persiapan psikologis untuk belajar. Wa tufidu hadhil marhalati fi jazbi tibahit tullab wa ihtimamihim lid-dars wa tashwiqihim limunaqashati al-qadaya allati yatanawaluha nasul hadis. Kana yunakishu ma'atullab fikratil hadis wa mawdu'ihi aw yarbitu matmunahu bi ayati tartabitu bihi. Nah, di sini berguna ya untuk menarik perhatian dan minat siswa terhadap pelajaran. Sebelum masuk ke pelajaran tentu kita harus melakukan penarikan perhatian dan minat siswa terhadap pelajaran serta merangsang ataupun istilahnya mempengaruhi mereka lah untuk mendiskusikan isu-isu yang tersangkut dalam teks hadis. Cara ini biasanya kita harus berdiskusi dengan para siswa tentang ide dan pokok bahasa hadis ataupun menghubungkan isi-isinya dengan hal-hal yang berhubungan dengan hadis tersebut. Nah, ini al-marhalah al-ula. Wal marhalah as-saniyah yakni marhalatul qiraah as-shamitah. Nah, ini siswa membaca secara pribadi atau sendiri-sendiri. Wa hadhil marhalah hamah jiddan haitsu tufidu fil imami bil ma'na al-'am wa tawjihat al-murtabitah bihi wa istikhlasul ahkam allati yatadammanu al hadis aw durus al-mustafadah. Wa yanbaghi alla tazidul madati al-muhaddadati an asyrati daqa'iq hatta la yamillu tulab. Tahapan ini sangat penting karena berguna untuk mengetahui pengertian umum dan petunjuk yang terkait dengan hadis tersebut. Artinya siswa tersebut menganalisis terlebih dahulu ataupun membaca secara singkat ya. Sehingga di sini disebutkan tidak lebih dari 10 menit agar siswa tersebut tidak menjadi bosan. Artinya siswa membaca secara pribadi al-qiraah as-shamitah. Wa naqtu ila armahala as-salisah
yakni marhalatul munaqishah. Hadhil marhalah hama li fahmil hadis wa ta'arrufi ala mufradatil alfazi wal afkari al asasiyati allati yatadammanuha. Wa fi hadhil marhalah yatimu tahlil mufradat al hadis wa ma'rifatil mabahis al-lughawiyyati wal balaghiyati al-murtabitah biha wal ahkami allati yatadammanuha al hadis wal alaqatu baina mawdu'il hadis wal ayatil qur'aniyatil murtabitah bihi. Di sini tingkatan yang ketiga ya, yaitu tahap diskusi ya, tahap diskusi. Itu sangat penting untuk setelah tadi siswa tadi membaca secara pribadi, dan tahapan inilah tahapan diskusi ya, munakisah, yaitu untuk memahami hadis secara lebih mendalam dengan guru. Artinya ada proses ya, belajar mengajar tadi, memahami hadis dan mengenal kosakata serta ide dasar lah dari ataupun bahasan dasar dari hadis tersebut. Guru di sini mempersiapkan dengan baik agar bahasan-bahasan tersebut tersusun tertata. Pada tahap ini kosakata hadis dianalisis serta seperti ya aspek kebahasaan, aspek apa tadi, al-lughawiyah wal balaghiyah tadi yang terkait dengan hadis tersebut. Serta yang harus disiapkan guru yaitu selain kosakata tentu hukum-hukum ataupun al-ahkam yang termasuk dalam hadis tersebut dan hubungan antara subjek hadis dengan ayat Quran. Jadi ketika tahap diskusi ini sangat lengkap dan padat sehingga siswa pun mendapatkan ilmu yang lengkap. Wal marhala ar-rabi'ah, yakni marhala al-qiraah al-jahriyah. Di sini mungkin membaca secara lebih keras ya, al-jahriyah. Takhtaliful qiraah al-jahriyah fil hadis syarif al qiraatil jahriyah lil ayatil qur'aniyah fi darsi tafsir. Wa tufidul qiraah al-jahriyah fi tadribit tullab fi tadribit tullab ala qiraatin nas wan natqis sahih. Wa yanbaghi alla tazidu marhalatil qiraah al-jahriyah lin nas an asrati daqaiq hatta yakuna al-waqt matahan litakwim. Nah, di sini membaca secara keras ya atau menyaring. Tapi di sini jelaskan berbeda pembacaan hadis secara keras itu dengan pembacaan Al-Quran secara keras. Karena dalam pembacaan Al-Quran itu yaitu iltizam bi qawaid tajwid wa ahkam tilawati bi khilafil hadis asy-syarif. Dalam pembacaan Al-Quran itu ada tajwid, ada hukum-hukum tilawah dan sebagainya. Ataupun hadis la yalzimu zalik. Dan yang marhala ini berguna untuk melatih siswa untuk membaca teks. Nah, tadi ketika marhala somita membaca sendiri, jadi marhala al-jariyah disimak bersama-sama dengan guru pula. Jadi ketika ada kesalahan membaca seperti kesalahan pengucapan huruf, kesalahan panjang pendek, serta akan mengubah arti dan konteks hadis tersebut. Nah, disinilah yang harus didengarkan secara bersama-sama sehingga nanti akan berpengaruh pula kepada al-marhala al-khamisah ataupun tingkatan yang kelima, yaitu marhalatus tintaji wal istimbati. Ini tahap untuk menyimpulkan dan juga tahap untuk mengoreksi. Wa fi hadhil marhala yasmahul muallim litullabi bi tahdidi ahammud durus aw taujihat awil ahkam allati yumkinu min matmumil hadis. Nah, pada tahap ini guru tadi setelah membaca secara keras tadi ya, untuk mengidentifikasi pelajaran yang telah diberikan tadi dan juga mengarahkan dan juga memberikan garis-garis penting lah dari hadis tersebut, sehingga apa yang telah dilakukan dalam marhala-marhala berikutnya dapat dirangkum dalam marhala ini. Kemudian al-marhala al-akhirah, yaitu al-marhala takwim ataupun tahap evaluasi. Al-marhalatut takwim wa fiha yatlubul muallim latlabil ijabati an majmu'ati minal as'ilatil murtabitati bid-darsi wa yumkinu an takuna al-as'ilatu maqaliyatu au maudu'iyatu. Nah, ini ada tahap evaluasi, yaitu di mana guru. Nah, jadi pada tahap ini bukan seperti metode ceramah saja, tetapi guru akan
menjawab serangkai pertanyaan. Nah, jadi ada sesi tanya jawab di dalam tahap evaluasi, ataupun ada sesi pertanyaan pula yang diberikan oleh guru kepada murid dalam bentuk esai ataupun objektif untuk menguji ataupun mengukur seberapa pemahaman siswa terhadap hadis-hadis ataupun pembahasan yang telah dibahas selama marhalah-marhalah sebelumnya. Wa yumkin hadza faqat minna min haulal maudu tadris sunnah ya, tadris sunnah minal na'am minal firqah al-ashirah, wa naqulu syukran jazilan ala ihtimamikum wa afwan ala kulli khata'at wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Bre.